Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta seminar siang ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang acara seminar kali ini. Sebelum kita mulai acara kita kali ini, izinkanlah saya, Arif Mustain, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah: yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi, yang ketiga adalah sambutan atau evaluasi dari mentor, yang keempat adalah penutup. Adapun topik yang akan kita bahas dalam seminar siang hari ini adalah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di depan kita sudah ada narasumber, yaitu Ibu Yayu Widyastuti. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pelaksanaan acara kita berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Widyastuti. Kepada Ibu Yayu Widyastuti, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih kepada Bapak Arif Mustain SPD selaku moderator pada siang hari ini. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kestalan Surakarta, yang saya hormati Bapak Agung Nugroho selaku mentor pada orientasi P3K, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Kestalan Surakarta. Terima kasih saya aturkan karena telah menyempatkan waktunya untuk datang di ruangan ini pada siang hari ini untuk mengikuti seminar laporan hasil orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di mana dalam laporan kali ini saya mengambil tema yaitu upaya peningkatan konsentrasi dan fokus siswa dalam proses pembelajaran di SD Negeri Kestalan. Maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi ini yaitu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini yaitu pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis, pemenuhan tuntutan kebijakan, dan penghargaan terhadap kinerja P3K. Yang pertama mengenai profil pemerintah Kota Surakarta, di mana Kota Surakarta ini memiliki visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dan misi dari Kota Surakarta yang pertama
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, kemudian meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, profil SD Kestalan, di mana unit kerja tempat saya mengajar. SD Negeri Kestalan didirikan pada tahun 1975 di Surakarta dan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan di Kota Surakarta. Dengan visi misi yang jelas, SD Negeri Kestalan berkomitmen untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. SD Negeri Kestalan memiliki visi yaitu berprestasi, santun, dan berbudaya. Sementara untuk misinya, yang pertama, menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual, mental, spiritual, dan berwawasan iptek. Kemudian yang kedua, membentuk siswa dan lulusan menjadi pribadi yang sopan dalam berbahasa, berbusana, dan berperilaku. Yang ketiga, membentuk siswa sebagai generasi muda yang cerdas, terampil, dan kreatif dalam menghadapi era globalisasi. Selanjutnya, mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian mewujudkan siswa berbudaya dan peduli terhadap kebersihan serta lingkungan. Dan yang terakhir, menciptakan atau menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidik yang memiliki prestasi akademis dan non-akademis, serta berwawasan adiwiyata. Dari misi-misi yang tadi saya bacakan, terdapat indikator ketercapaian misi. Yang pertama, peningkatan prestasi akademik siswa yang tercermin dalam nilai ujian dan evaluasi belajar, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan keagamaan. Yang kedua, siswa menunjukkan penggunaan bahasa yang sopan dan sesuai norma dalam interaksi sehari-hari dengan guru, teman, maupun orang tua. Yang ketiga, peningkatan kreativitas siswa yang ditunjukkan melalui karya-karya dalam bidang seni dan keterampilan dan penggunaan teknologi. Kemudian indikator yang keempat yaitu partisipasi aktif siswa dalam kegiatan olahraga dan kebugaran jasmani di sekolah. Yang kelima, peningkatan kesadaran siswa terhadap keberhasilan sekitar sekolah dan pelestarian lingkungan melalui program edukasi lingkungan. Serta yang keenam, peningkatan jumlah penghargaan dan prestasi yang diraih siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa masalah yang saya observasi dari SD Kestalan secara umum dan juga di kelas 4A secara khusus, yaitu ada beberapa isu yang sudah saya identifikasi. Di antaranya yang pertama, kurangnya minat baca siswa di SD Negeri Kestalan.
Kemudian kurangnya konsentrasi dan fokus siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya pemahaman konsep siswa dalam memahami soal bertipe cerita. Dan yang keempat, kurangnya rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Dari beberapa isu ini, saya mengangkat satu isu, yaitu kurangnya konsentrasi dan fokus siswa selama proses pembelajaran di SD Negeri Kestalan. Di mana konsentrasi belajar itu sendiri merupakan pemusatan perhatian dan pikiran pada suatu hal, khususnya dalam proses belajar mengajar. Di mana manfaat dari konsentrasi belajar ini apabila dimiliki oleh siswa, maka siswa itu dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir siswa, meningkatkan daya ingat, meningkatkan semangat dan motivasi, serta siswa dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Indikator ketercapaian konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, pemusatan pikiran, di mana di sini siswa hanya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran pada saat itu. Yang kedua, fokus, yaitu siswa terfokus pada saat pembelajaran. Yang ketiga, perilaku. Jadi siswa menunjukkan perilaku-perilaku seperti memperhatikan, kemudian bertanya atau menjawab sesuai dengan materi yang saat itu diajarkan, dan juga memberikan pernyataan atau tanggapan atas pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu sambutan psikomotorik. Ini seperti membuat catatan atau menulis informasi. Kemudian untuk rancangan aktualisasi, yang pertama ada identifikasi isu, guru melakukan observasi di sekolah. Yang kedua, merancang aktualisasi, guru berkonsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi, guru menyusun rancangan kegiatan aktualisasi. Kemudian melaksanakan aktualisasi, yaitu melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi aktualisasi, di mana melakukan seminar aktualisasi di hadapan mentor dan rekan sejawat. Sementara untuk rencana kerja menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Di tahun pertama, yaitu pemetaan kondisi awal konsentrasi siswa yang didapat melalui tes dan wawancara. Tahun kedua, pelatihan guru, program mentoring, dan pengembangan kurikulum. Di tahun ketiga, kerjasama dengan orang tua, dan juga pengembangan program serta evaluasi tengah jalan. Di tahun keempat, pemantapan program dan kerjasama dengan sekolah lain. Kemudian di tahun kelima, evaluasi menyeluruh, penyusunan laporan akhir, serta program berkelanjutan. Berikut akan sedikit saya jabarkan mengenai rancangan kegiatan yang tadi. Pada tahun pertama, pemetaan kondisi awal konsentrasi siswa yang didapat melalui tes dan wawancara, juga menyediakan ruang belajar yang nyaman dan perlengkapan belajar yang memadai. Kemudian di tahun kedua ada pelatihan guru. Di sini melatih guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan bervariasi. Kemudian ada program mentoring, di mana di sini akan membentuk program mentoring sebaya untuk membantu siswa yang kesulitan. Dan ada pengembangan kurikulum, yaitu memasukkan materi tentang teknik belajar efektif ke dalam kurikulum. Kemudian di tahun ketiga, kerjasama dengan orang tua. Sekolah ataupun guru mengadakan pertemuan dengan orang tua
memberikan tips untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa selama di rumah. Kemudian ada pengembangan program, mengembangkan program-program baru berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan juga evaluasi tengah jalan, yaitu melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana program berjalan secara efektif. Di tahun keempat, ada pemantapan program, yaitu memperkuat program yang sudah berjalan dan melakukan perbaikan pada program yang kurang efektif, serta kerjasama dengan sekolah lain, di mana di sini membangun jaringan dengan sekolah lain untuk berbagi pengalaman ataupun berbagi sumber daya. Dan di tahun kelima, evaluasi menyeluruh, yaitu melakukan evaluasi akhir untuk mengukur keberhasilan program secara keseluruhan. Kemudian penyusunan laporan akhir, yaitu menyusun laporan akhir yang berisi temuan, rekomendasi, maupun rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir ada sustainability, yaitu membangun sistem yang berkelanjutan untuk memastikan program tetap berjalan setelah periode 5 tahun. Beberapa strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa diantaranya, yang pertama, membuat lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian membantu siswa mengelola waktu, membina hubungan yang baik antara guru dengan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, memfasilitasi kerjasama antar siswa, dan juga menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Kesimpulan dari laporan yang saya buat yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar siswa di kelas merupakan upaya yang sangat penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dan sarannya yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, menciptakan interaksi yang positif, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid. Sekian presentasi laporan hasil orientasi dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk tangan meriah untuk Bu Yayu selaku narasumber. Demikian tadi adalah paparan dari laporan hasil orientasi Bu Yayu yang berjudul Upaya Peningkatan Konsentrasi dan Fokus Siswa dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Kestalan. Sebentar Bu Yayu, kalau mungkin untuk dari berbagai strategi tadi, kalau dari sudut pandang saya pada waktu saya kecil dulu mungkin ada tambahan satu. Mungkin kita bisa mengkonsumsi Cerebrofit ya. Ya maaf, ini bukan sponsor. Ya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang punya pertanyaan atau mungkin saran yang bisa disampaikan kepada narasumber. Kami batasi 2 orang saja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo sinten. Ada yang mau bertanya atau mungkin mau memberikan saran kepada dari hasil laporan orientasi Ibu Yayu Widyastuti? Bapak Dimas mungkin?
Oke, karena gak ada yang tunjuk jari, kami anggap untuk laporan orientasi dari Bu Yayu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Iya, sudah sangat jelas sekali. Oke, kalau gitu sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Ibu Yayu. Oke, untuk masuk acara yang keempat adalah evaluasi dari Bapak Mentor kepada Bapak Agung Nugroho SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kesalan Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Kesalan Kota Surakarta. Puji syukur alhamdulillah mana senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua sampai pada siang ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara yaitu seminar hasil orientasi dari Ibu Yayu Widya Stuti yang mengambil tema judul laporan itu upaya peningkatan konsentrasi dan fokus siswa dalam proses pembelajaran di SD Negeri Kesalan Kota Surakarta. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Narasumber sudah menyampaikan materinya secara jelas, runtut dan lengkap sehingga kita bisa menerima informasi yang jelas dan bisa diterima. Kemudian sedikit evaluasi untuk kita semua dari apa yang telah disampaikan cukup bagus, yaitu tentang upaya peningkatan konsentrasi dan fokus siswa dalam proses pembelajaran. Tadi Ibu Yayu sudah menyampaikan bahwa pentingnya menjalin hubungan dengan siswa. Nah, sekali lagi saya juga menekankan pada diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, yang mana senantiasa kita membangun hubungan dengan siswa yang baik. Jadi antara ikatan guru dan siswa itu seperti ya ikatan yang baik, emosional yang baik, sehingga ketika kita sedang mengajar nanti siswa juga tidak ada hambatan emosional, jadi materi yang diterima juga bisa langsung diterima. Jadi anak-anak tidak ada istilahnya mungkin hanya dengan gurunya, jangan sampai terjadi. Maka kita bangun hubungan yang baik. Kemudian tadi juga Ibu Yayu menyampaikan kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Karena untuk keberhasilan anak itu tidak hanya di sekolah, karena waktu di sekolah itu ya tidak lebih dari 30% ya. Jadi di rumah, jadi peran serta orang tua itu juga sangat besar. Maka kita juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jangan sampai ya ada hambatan, bahkan mungkin gesekan dengan orang tua, karena itu sangat merugikan bagi kita dan sekolah yang kita cintai. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sedikit dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi evaluasi dari Bapak Mentor Agung Nugroho SPD, dan berakhirlah acara kita pada hari ini, yaitu seminar yang dipresentasikan oleh Bu Yayu, upaya peningkatan konsentrasi dan fokus siswa dalam pembelajaran di SD Negeri Kesalan. Marilah kita akhiri acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.